Di antara semua karya seni di dunia, ada satu yang paling dikenal, paling banyak dibicarakan, dan paling misterius, Mona Lisa. Lukisan karya Leonardo da Vinci ini lebih dari sekadar potret. Ia adalah sebuah teka-teki yang telah memikat dunia selama 500 tahun. Tapi, apa sebenarnya rahasia di balik senyumnya yang legendaris? Mari kita ungkap bersama. Pertama, siapa sebenarnya wanita dalam lukisan ini? Teori yang paling diterima adalah dia adalah Lisa Gherardini, istri seorang pedagang sutra kaya dari Firenze, bernama Francesco del Giocondo. Catatan sejarah dari masa itu bahkan mengonfirmasi bahwa Leonardo sedang mengerjakan potret dirinya. Namun, mengapa lukisan ini tidak pernah diserahkan kepada keluarganya dan malah dibawa Leonardo hingga akhir hayatnya? Lalu tentu saja, senyumannya. Inilah bagian paling ikonik dari Mona Lisa. Tergantung dari mana Anda melihatnya, ekspresinya bisa tampak berubah dari bahagia menjadi sedih atau sekadar netral. Leonardo menggunakan teknik melukis bernama sfumato, yang berarti lembut seperti asap, untuk menciptakan transisi halus antara warna dan bayangan. Inilah yang memberikan senyum itu kualitasnya yang seolah hidup dan sulit dipahami. Misteri lainnya adalah sesuatu yang mungkin tidak Anda sadari. Mona Lisa tidak punya alis. Apakah ini tren kecantikan pada masa itu? Atau apakah alisnya memudar seiring waktu? Penelitian menggunakan teknologi canggih menunjukkan bahwa jejak alis dan bulu mata sebenarnya ada. Kemungkinan besar, pigmennya telah memudar atau hilang saat proses restorasi di masa lalu. Lebih dalam lagi, para ilmuwan menemukan ada beberapa lukisan tersembunyi di bawah lapisan cat yang kita lihat sekarang. Dengan menggunakan teknologi inframerah, terungkap sketsa awal dan bahkan versi potret yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa Leonardo terus-menerus mengubah dan menyempurnakan karyanya selama bertahun-tahun, seolah tidak pernah benar-benar puas. Lihatlah latar belakangnya. Pemandangan di sisi kiri dan kanan tidak sepenuhnya menyatu. Ada jembatan, pegunungan dan sungai yang sepertinya berasal dari dunia imajinasi Leonardo, bukan lokasi nyata. Ketidaksesuaian ini menambah nuansa surreal pada lukisan dan membuat sosok Mona Lisa semakin menonjol. Tentu saja ada teori-teori yang lebih liar. Beberapa orang percaya ini adalah potret diri Leonardo da Vinci dalam wujud wanita. Yang lain menduga ini adalah potret kekasih prianya. Namun disinilah kita masuk ke ranah konspirasi yang lebih dalam. Beberapa peneliti mengklaim menemukan huruf dan angka mikroskopis tersembunyi di dalam lukisan, terutama di bagian mata Mona Lisa. Di mata kanannya konon terdapat huruf LV, inisial Leonardo da Vinci, sementara di mata kiri ada simbol yang belum terpecahkan. Apakah ini tanda tangan rahasia sang maestro? Tentu saja, ada teori populer bahwa ini adalah potret diri Leonardo da Vinci dalam wujud wanita. Garis wajah Mona Lisa memang menunjukkan kemiripan yang aneh dengan potret diri sang seniman. Tapi teori ini pun belum seberapa. Dan sekarang, teori yang paling liar. Beberapa pengamat konspirasi percaya jika Anda mengambil lukisan Mona Lisa dan mencerminkannya, lalu menggabungkan kedua gambar itu, akan muncul sosok yang mengerikan. Seorang pendeta alien dengan mata besar dan jubah. Mereka percaya Leonardo, seorang jenius yang melampaui zamannya, menyembunyikan pesan tentang kontak dengan makhluk luar angkasa di dalam mahakaryanya. Pada akhirnya, mungkin rahasia terbesar Mona Lisa adalah kemampuannya untuk terus membuat kita bertanya-tanya, apakah dia hanya seorang wanita biasa? Ataukah dia penjaga kode rahasia, potret diri sang seniman, atau bahkan bukti kontak dengan dunia lain? Meskipun teori-teori ini sebagian besar ditolak oleh sejarawan seni, mereka menambah lapisan misteri yang membuat Mona Lisa semakin menarik. Pada akhirnya, mungkin rahasia terbesar Mona Lisa adalah kemampuannya untuk terus membuat kita bertanya-tanya. Lukisan ini adalah cerminan dari kejeniusan Leonardo da Vinci, seorang seniman yang memahami bahwa beberapa pertanyaan lebih menarik jika dibiarkan tanpa jawaban. Mona Lisa tidak hanya menatap kita, ia mengundang kita untuk berpikir, bermimpi dan bertanya, menjadikannya sebuah mahakarya abadi.